Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pangroso. Gunanya cara menembus alam lain. Ya, selamat siang untuk teman-teman, untuk para pemirsa yang sudah setia. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang energi. Nah, apa itu energi kan? Nah, di minggu kemarin kita membahas caranya atau dasar-dasar tentang kebatinan. Kita di situ mempelajari bagaimana cara mengakses kegaiban. Caranya, nah untuk sekarang ini kita lebih kepada untuk mengenalkan tentang energi. Nah, kalau kemarin kepada caranya mengakses, nah sekarang kita belajar apa yang diakses. Nah, yaitu tentang energi. Nah, tentang energi ini nanti saya juga akan menggambarkannya seperti apa untuk lebih jelasnya. Dan ini cuman sebagai awalan lah. Nah, di energi itu sebenarnya banyak ya. Dunia ini juga mempunyai energi, manusia mempunyai energi juga. Dari tiap energi itu ada maksud, ada penyampaiannya ada di dalam energi itu. Seperti getaran, gerak. Nah, kalau dalam tubuh manusia pun energi itu kan banyak gitu, pemikiran, sugesti, kondisi kesehatan itu akan mengeluarkan energi tersendiri. Makanya orang yang bisa membaca energi atau bisa naik level atau benar-benar sudah peka, maka ia akan bisa membaca manusia itu sendiri ya dari energi yang ia keluarin ini. Seperti orang ini kondisinya lagi sakit, orang ini lagi senang, orang ini lagi sedih, orang ini lagi, ya semuanya kan terpancar itu apa yang dipikirkan manusia, ibadahnya akan terpancar itu. Makanya orang yang bisa ya dengan mudah untuk bisa membaca orang itu gitu. Jadi bukan sakti, mereka hanya bisa membaca apa yang keluar dari tubuh manusia ini. Jadi kembali ke manusianya ini, dia berbohong atau tidak, pastinya cuman bisa membaca dari apa yang ia keluarkan. Orang ini lagi sakit, nah gitu. Jadi bisa dengan mudah. Makanya sangat aneh sekali jika orang yang bisa melihat jin itu nggak bisa melihat manusia. Padahal dasar kita melihat jin adalah kita harus tahu dulu energi. Masa mau lompat kan aneh itu. Nah, disitulah keanehannya. Itu akan kalian rasakan sendiri ketika kalian sudah mempelajarinya nantinya gitu. Masa bisa ngelihat jin tapi nggak bisa membaca dari manusia itu sendiri. Kalau di Padepokan Jamu Sekali Musodo kita dituntut untuk tahu dulu caranya mengakses. Nah, kita memakai batin. Setelah kita tahu, ini saya sudah batinnya, ini saya jelaskan tentang energi, apa yang harus diakses. Ya ini energi. Nah, energi itu harus kita akses. Dan untuk lebih lengkapnya, jangan kemana-mana, kita simak langsung ya. Langsung, cus. Nah, sekarang untuk penjelasannya gini. Kita coba dulu. Karena nggak ada papan tulis, kita pakai keramik ya. Nah, bayangkan aja ini kotakan ini kan, kotakan garis keramik ini adalah dunia. Dunia ini bumi lah maksudnya. Nah, dalam bumi itu kan sebenarnya ada energi sendiri, energi alam. Ibarat inilah energi di dunia ini. Nah, itu juga ada energi. Kita ini ibarat energi lah ya, yang meliputi bumi. Nah, energi-energi ini hanya bisa terasa ketika manusia di kondisi naik level atau sedang peka.
Ini dunia, ada energinya. Begitu pula tumbuhan, itu ada energinya juga. Dan yang akan kita bahas adalah manusia. Nah, ini satu manusia yang kita bahas ya. Oh, dua lah. Nah, dua manusia. Manusia super, kita tulis S lah. Kita tulis S ya, dengan manusia awam atau tidak tahu tentang batin. Nah, dari kedua manusia ini, mana yang berpotensi bisa merasakan energi alam ini? Tentunya ini. Karena apa? Nah, karena orang ini mempunyai akses. Akses itu maksudnya batin. Kita bicara batin aja ya. Ketika manusia kondisi normal, ya dia tidak akan bisa mengakses energi alam. Nah, ini manusia yang bisa mengakses energi alam ini itu memiliki seperti apa ya? Kayak ginilah modelnya. Nah, ini adalah batin sebenarnya. Batin orang ketika itu sudah aktif, makanya bisa dilihat orang yang sudah bisa menggunakan batin sama yang belum itu sudah kelihatan karena adanya ini di luar tubuhnya. Nah, sebenarnya inilah yang nanti akan menyampaikan energi inilah, kita sebut ini energi batin lah. Batin. Nah, energi batin inilah yang nanti akan mengakses apapun yang ingin diakses oleh manusia ini. Mau mengakses energi alam ini atau energi manusia. Nah, kalau manusia awam biasanya cuman itu apa ya, ibarat cuman aura lah. Aura. Dan aura ini ya ibarat cuman asapnya dari sebuah energi. Pusatnya itu sini. Ini pusat sumber energi. Nah, manusia yang sudah bisa menggunakan batin pastinya bisa mengalirkan energi ini keluar sehingga membentuk inilah. Ini energi batin sebenarnya. Power atau tenaga dalam. Kalau ini belum ini. Ini cuman asapnya lah, ibarat asap-asap, dan asap ini tidak bisa untuk merasakan energi alam ini atau energi gaib sekalipun. Ini kalau cuman asap-asap gini nggak bisa. Asap-asap ini yang dinamakan aura. Nah, dan aura ini adalah asap dari sesuatu yang dipikirkan, yang dirasakan oleh orang awam ini. Semisal ini berpikir baik, maka dari aura ini ya bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca, apa ya, ibarat bisa mengakses batin di dalam tubuhnya. Akan tertangkap ini nanti oleh ini. Oh, ini lagi berpikir baik. Oh, ini orang baik. Oh, ini ibarat rajin ibadah. Ya bisa tertangkap atau bisa dibaca karena orang yang bisa menggunakan batin ini bisa membaca ini. Apapun yang dikeluarkan ini, misalnya, oh ini punya amalan. Oh ini banyak masalah. Oh ini sifatnya gini. Oh ini sifatnya gini. Nah, itu semua bisa dibaca oleh ini. Nah, gitu. Apapun yang dikeluarkan oleh orang ini, yang dipikirkan, yang terpendam, kondisi kesehatannya, itu akan ada asapnya sendiri. Nah, orang yang bisa membaca atau bisa menggunakan batin, itu akan bisa menilai asap-asapnya ini. Ini asap apa? Oh ini asap kesehatannya. Oh ini asap perbuatannya, ibadahnya gitu. Semua ada tandanya.
maupun orang awam maupun orang sakti itu bisa, karena dia akan ada memancar gitu, asap lah, aura. Kalau orang awam itu lebih ke aura karena cuman asap asap dari energi ini. Nah, di pembahasan kemarin masalah tenaga dalam itu ya, ini sebenarnya kan ketika ini nggak diyakini, ya orang ini ya nggak bisa ngakses ini. Kalaupun ibarat cuman sugesti, ya cuman energi sugestinya aja, bukan mengakses ini benar-benar. Karena ketika dia tahu kalau ininya ibarat sudah belajar tenaga dalam lah, ini akan bisa dibesarkan sesuai kemauan orang ini. Makanya terpancarlah energi batin, dan batin ini nanti yang akan bisa mengakses semua energi, termasuk energi orang, energi tumbuhan, sesuai keinginan dari manusia super ini. Nah gitu, di kondisi ini ya namanya naik level. Naik level itu ya bukan manusia biasa. Nah ketika orang ini menonaktifkan batin, ya dia akan ya menjadi manusia normal biasa, manusia awam yang tidak bisa mengakses energi lagi gitu. Dari sini paham masalah ini, masalah bab energi, karena semuanya itu, semua di dunia ini memiliki energi, dan yang bisa membaca energi yang bisa, yang bisa menggunakan batin. Nah makanya di video sebelumnya ini dibahas tentang manusia yang ibarat apa ya, ibarat yang setengah peka lah. Setengah peka ini ya cuman bisa merasakan dan tidak bisa tahu dia maksud dari rasa ini, nggak tahu. Ini orang yang setengah peka lah, setengah peka. Karena kondisi normal dan batinnya ini masih campur aduk, nggak bisa bedain ketika mana batin, mana normal. Jadi masih campur aduk ini udah. Jadi penilaiannya cuman sebatas merasakan, tapi nggak bisa menyimpulkan. Nah ini setengah peka. Jadi adanya orang itu orang awam, orang super, dan manusia setengah peka. Kalau orang awam ini lebih dominan normal, ibarat di kondisi normal. Kalau manusia setengah peka ya campur nanti antara normal dicampurkan dengan gaib gitu. Jadi kadang merasakan, kadang tidak. Sedangkan kalau orang yang bisa mendalikan batin, nah dia tahu memposisikan dirinya ketika dia mau apa ya, ibarat mengakses kegaiban, ya dia akan menggunakan batin. Kalau sudah nggak digunakan ya batin off, dalam artian ya kondisi normalnya ini ya kayak bekerja, bersosial dengan masyarakat, ya kita harus menormalkan diri. Nah gitu aja. Cuman ibarat dari 3 manusia lah gitu kan. Padahal di dunia ini kan banyak manusia, kan banyak sesuatu yang terakses oleh kita ketika kita mengaktifkan batin. Makanya kan kita kebingungan kalau yang masih awal itu. Karena ketika kita mulai naik level, semua rasa, semua energi ini kan memiliki rasa. Jadi dia menekan rasanya itu. Makanya kadang kalau orang awam atau setengah peka ini biasanya kalau lewat di tempat-tempat bisanya mual. Karena dia tertekan oleh ini, banyaknya rasa ini. Ketika kepekaan ini aktif, dia akan tertekan oleh rasa. Nah ketika kondisi naik level itu, makanya kalau yang masih belajar biasanya kebingungan, ini apa, nah ini apa, akhirnya udah menyimpulkan pasti jin. Nah padahal ya sebenarnya bukan ini, yang padahalnya cuma energi. Energi. Karena energi ini
memiliki gerak, rasa, berat juga, rumit. Rumit ini ya seperti kayak gak enak gitulah di badan. Ini satu energi. Bagaimana kalau banyak energi yang kita rasakan kan? Makanya orang-orang yang setengah peka ini sangat terganggu sekali hidupnya. Terganggu karena banyak merasakan tapi nggak bisa nyimpulkannya. Makanya ya itu akan disimpulkan oleh sugesti. Apa yang ia rasakan, oh saya kok nggak enak, oh pasti ada orang yang nyerang saya, oh pasti akan ada jin yang mantau saya. Akhirnya ya cuman ini, karena ketidakmampuan dia untuk mengakses semua energi ini ketika dia setengah peka. Karena nggak mempelajari mana normal, mana batin, sehingga ya semua campur aduk. Ketika dia normal pun, ketika ia merasakan sesuatu gaib, ya pas ya cuman akan campur aduk, dan penilainya atau hakim di dalam tubuhnya ya cuman sugesti ini. Sehingga ketika sudah bersugesti ini jin atau diserang orang, ya udah kacau semua. Bedanya sama orang yang bisa mengendalikan batin, ia bisa mengakses satu persatu sesuai kemauannya ini. Jadi tekanan-tekanan ini bisa ia halau sebenarnya, sehingga mana yang ingin ia pilih. Oh, saya cuma mau merasakan orang ini, jadi ya cuma rasa orang ini aja yang akan tertangkap, yang lain ini terasa cuman agak ngeblur lah gitu kan. Ya kayak di foto itu ada foto fokus dan yang belakangnya blur, tergantung mana yang ibarat mana yang ia fokuskan kan, yang blur itu. Nah yang difokuskan itu yang fokus, yang terasa di sini, yang diakses ini. Nah, dari sini, dari rangkuman ini ya mungkin dipahami bahwa energi itu memiliki gerak juga. Maksudnya gerak ini ya energinya berpola, entah gerakannya gimana. Nah gerakan energi itu beda-beda sesuai apapun itu. Sama kayak aura ini ya juga bergerak sebenarnya, bergerak memberikan arti. Makanya kalau orang yang bisa menggunakan batin bisa, oh ini berarti sedang kondisinya tidak mood, sedang ada masalah, sedang penyakit gitu, akan terbaca oleh ini karena sudah bisa mengendalikan batin ini. Nah, pusatnya ini ya, ini tenaga dalam. Nah dari ini dasar ya kita. Ketika kita nggak mempelajari dasar, kita akan cuman apa ya, ibarat kita mau langsung menuju ke jin kayak mediatoran, terus kontemplasi, mengisi benda, pageran. Ya kita cuman akan, ya itu kita akan kembali kepada ini nanti. Ketika kita nggak mempelajari dasar, ya cuman ini nanti yang akan bertindak sugesti. Makanya kita nggak bisa langsung belajar ini, membuka mata batin atau apalah loh. Yang penting kita harus mempelajari dasar dulu. Kita harus mempelajari energi. Karena dari energilah kita bisa menuju ke kegaiban. Nah ini kegaiban lah. Tanpa dasar ini, tanpa kita tahu energi, ini cuman sugesti. Nah itu. Jadi bagaimana energi ini kan, energi gerak dari rasa, berat, kerumitan, rasa yang gak pernah kita dapatkan, itu semua adanya di energi. Dan kita harus
tahu dulu energi itu seperti apa. Kan bertahap kan. Awalnya kita belajar untuk mana batin, mana kondisi normal. Nah, itu cara dasar-dasar kebatinan. Caranya agar kita bisa mengakses gaib itu seperti apa. Nah, itu ada di video kemarin itu, mana kondisi normal, mana kondisi batin. Nah, setelah kita tahu caranya, kita harus belajar dulu. Naik satu tingkat lagi kepada energi. Nah, itu yaitu ketika kita belum mempelajari masalah dasar, kita belum tahu energi itu gimana, cara energi itu gimana. Jangan sekali-kali kita langsung mengarah belajar ke kegaiban ini seperti mediatoran, mengenal jin, kontemplasi, pengisian, pageran, atau yang lainnya, atau melihat, yaitu seperti melihat jin, kayak membuka mata batin. Jangan sekali-kali langsung menuju ke arah sini. Kita harus berproses. Apa salahnya berproses? Kita harus belajar tentang energi dulu. Kalau sudah terlanjur kita langsung ke sini, kita belajar ini dulu, mengenal energi ini kan, energi gerak, dari rasa, berat, kerumitan, rasa yang gak pernah kita dapatkan. Itu semua adanya di energi, dan kita harus tahu dulu energi itu seperti apa. Nah, dari itu semua makanya kita harus belajar dulu dasar agar kita tahu caranya untuk belajar kebatinan. Karena untuk belajar kebatinan kita harus ke dasar dulu. Kita harus mempelajari dasar-dasar kebatinan, memisahkan antara kondisi normal mana kondisi batin. Karena untuk mengakses kegaiban, kita harus bisa mengkondisikan tubuh kita ini di kondisi batin. Nah, makanya kita harus belajar ke dasar. Jangan langsung belajar ke kegaibannya ini. Kita akan, ya ini nanti masalahnya di sini aja. Karena kita tujuannya langsung ini ingin tahu, langsung ke jin. Wah, ya ini nanti. Karena kita belum tahu bagaimana cara kondisi kita di batin, sudah langsung mau ke sini. Habis dari batin kita harus belajar tentang energi agar bisa urut nantinya, agar mudah nanti memahami kegaiban ini. Mungkin di sini saja dulu ya, dipelajari dari depan tadi sampai ke belakang. Nggak ngerti ulangin lagi sampai ngerti, sampai paham, sampai gitulah ya, agar penyampaian ini bisa tersampaikan dengan baik. Mentok-mentoknya ketika kita masih bingung memahaminya, ya ditanyakan aja di komentar apa yang dibingungkan. Nah, itu mungkin sekian dulu untuk teman-teman dan para pemirsa, dan semoga bermanfaat ya. Salam dari saya, dan semoga kita juga diberikan kesehatan, para penonton juga diberikan kesehatan. Ya gitulah, saling mendoakan dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.